Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Adam Prayogo ingin mempresentasikan paper saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Makanan, Kualitas Pelayanan, Harga, dan Brand Image dalam Membangun Kepuasan Konsumen pada Restoran Ini Barustik Boyolali. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Ketatnya persaingan pada saat ini membuat pebisnis kuliner mampu bersaing dan selalu mencoba memberikan pelayanan yang memuaskan agar dapat mempertahankan kepuasan pelanggannya. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan menurut Ciptono tahun 2001. Dari hal tersebut mengakibatkan menjamurnya pertumbuhan kafe dan restoran di kota Boyolali dengan berbagai konsep yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Contohnya, restoran Ini Barustik Boyolali memberikan kualitas makanan yang memiliki cita rasa yang lezat, pelayanan yang baik, serta memberikan tempat fasilitas yang memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu pengaruh kualitas makanan, kualitas pelayanan, harga, dan brand image dalam membangun kepuasan konsumen pada restoran Ini Barustik Boyolali. Tujuan penelitian yang pertama, menguji pengaruh kualitas makanan terhadap kepuasan konsumen di restoran Ini Barustik Boyolali. Yang kedua, menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di restoran Ini Barustik Boyolali. Yang ketiga, menguji pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen di restoran Ini Barustik Boyolali. Dan yang keempat adalah menguji pengaruh brand image terhadap kepuasan konsumen di restoran Ini Barustik Boyolali. Selanjutnya, ini adalah kerangka pikir awal, yaitu di mana kualitas makanan X1, kualitas pelayanan X2, harga X3, brand image S4 menuju ke variabel Y, kepuasan konsumen, melalui hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, dan hipotesis 4. Untuk hipotesis satunya, yaitu kualitas makanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang keempat, kualitas brand image berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Ini adalah hipotesis awal ya, praduga. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk objek penelitiannya, konsumen yang melakukan pembelian di Ini Barustik Boyolali. Untuk jenis dan sumber datanya menggunakan data primer dan data sekunder. Populasinya konsumen di Ini Barustik Boyolali dengan 43 responden dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Metode analisis data. Untuk menguji data tersebut menggunakan yang pertama adalah uji instrumen data, meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji asumsi klasiknya menggunakan heteroskedastisitas dan multikolinearitas dan linear. Dan selanjutnya menggunakan uji koefisien determinasi atau uji koefisien R. Selanjutnya uji F, dan yang terakhir adalah uji T. Analisis data. Yang pertama, hasil uji validitas. Menurut tabel KMO and Battery and Test, hasil dari KMO dari tabel tersebut menunjukkan angka 0,836, yang berarti sudah melebihi angka 0,5. Untuk indikator selanjutnya, Bartlett's Test of Sphericity menunjukkan hasil signifikansi yang sudah kurang dari 0,5, yang berarti sampel sudah cukup untuk dilakukan analisis. Selanjutnya,
Ini adalah hasil uji rotate komponen metrik, yaitu uji ini diperuntukkan untuk menguji apakah semua pertanyaan di kuesioner itu apakah valid. Nah, di sini hasilnya menunjukkan berdasarkan tabel rotated komponen metrik dapat dinyatakan bahwa item pernyataan pada variabel kualitas makanan X1 yang dinyatakan valid adalah KM4 dan KM6. KM atau kualitas makanan. Pertanyaan variabel kualitas pelayanan atau X2 yang dinyatakan valid adalah KP1, KP2, KP3, dan KP4. Untuk variabel X3 harga, semua pertanyaan dinyatakan valid. Dan yang terakhir brand image X4 dinyatakan valid adalah B1 dan B2. Dan untuk variabel Y-nya yang dinyatakan valid adalah variabel kepuasan konsumen K3, K5, dan K6. Sehingga variabel di atas mempunyai skor indikator-indikator yang dapat memberikan representasi yang baik dan dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji heteroskedasitas. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat hasil signifikan. Nah, ini yang saya warnai biru ini adalah hasil untuk uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan pada semua variabel bebas kualitas makanan, kualitas pelayanan, harga, dan brand image dalam penelitian ini menunjukkan lebih dari sama dengan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas antara variabel bebas dalam model regresi. Untuk selanjutnya adalah uji multikoloneritas. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel menunjukkan hasilnya nilainya kurang dari 10, sedangkan nilai toleransi semua variabel lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoloneritas antara variabel bebas dalam model regresi. Selanjutnya adalah uji linearitas. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat hubungan antara variabel kualitas makanan, kualitas pelayanan, harga, dan brand image adalah linear. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan pada deviation from linearity pada variabel kualitas makanan terhadap kepuasan konsumen adalah sebesar 0,770 yang artinya lebih besar dari kriteria 0,05. Pada variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen adalah sebesar 0,399. Untuk variabel harga terhadap kepuasan konsumen adalah 0,238, dan yang terakhir brand image sebesar 0,177, artinya lebih besar dari kriteria 0,05. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi R. Berdasarkan tabel, R² sebesar 0,816 atau 81,60%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 81,60%, atau variasi variabel independen dalam regresi mampu menjelaskan sebesar 81,60% variasi variabel dependen, sedangkan sisa persentase pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 100% dikurangi 81,60%. Jadi sisanya 18,40%. Yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah uji F.
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 25 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 dan signifikan pada 0,05. Hal ini berarti kualitas makanan, kualitas pelayanan, harga, dan brand image berpengaruh terhadap variabel kepuasan konsumen pada restoran ini Barustik Boyolali. Selanjutnya adalah uji T. Berdasarkan tabel di atas, nilai T hitung pada variabel kualitas makanan dan kualitas pelayanan lebih kecil dari T tabel, dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka variabel tersebut dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan. Sedangkan untuk variabel harga dan brand image, nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Variabel tersebut berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya pembahasan. Ini adalah kerangka pikir yang final. Yang pertama, ditunjukkan kualitas makanan X1 atau hipotesis 1 itu tidak signifikan sama sekali terhadap kepuasan konsumen atau variabel Y. Begitu juga dengan kualitas pelayanan X2 tidak signifikan terhadap variabel Y, kepuasan konsumen. Sedangkan untuk harga dan brand image H3 dan H4 itu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada restoran ini Barustik Boyolali. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama adalah kualitas makanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Brand image berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Untuk yang terakhir adalah kualitas makanan, kualitas pelayanan, harga, dan brand image secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap kepuasan konsumen. Yang terakhir, saran. Saran ini ditujukan untuk restoran ini Barustik di Boyolali agar lebih baik. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan yang ada di restoran ini Barustik Boyolali. Berikut adalah saran yang dapat saya simpulkan. Yang pertama adalah kualitas makanan ini Barustik di Boyolali sudah baik. Hanya saja porsi makanan belum konsisten dari waktu ke waktu, sehingga pihak ini Barustik Boyolali diharapkan lebih memperhatikan tentang konsistensi porsi makanan sebelum disajikan kepada pelanggan. Sebaiknya staf menggunakan alat takar ketika memasak agar pelanggan tidak merasa kecewa dan kepuasan pelanggan meningkat. Untuk harganya, di ini Barustik Boyolali memberikan harga yang terjangkau dan sesuai dengan standar komposisi produk yang diberikan untuk konsumen, agar merasa puas dan juga memberikan diskon promo kepada konsumen. Mengingat sekarang ini Barustik Boyolali jarang memberikan diskon promo. Yang ketiga, pihak ini Barustik di Boyolali sudah melayani pelanggan dengan baik. Hanya saja penyajian pesanan tidak tepat waktu, sehingga pihak ini Barustik Boyolali disarankan menambah staf agar mampu menyajikan pesanan tepat waktu untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Oke, terima kasih. Sekian presentasi paper dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.